Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenankan, saya Nur Hasanah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah dari SD Negeri 1 Mataram Udik Bandar Mataram. Di video kali ini saya akan menunjukkan diseminasi atau aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Mataram Udik, Ibu Rasmini SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Mataram Udik yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di sini di ruangan yang sangat istimewa ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Di sini saya mohon izin Bapak Ibu mengganggu waktunya dan meminta waktunya, kesediaan waktunya dalam forum diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Jadi seperti yang dilakukan oleh Pak Sugianto kemarin ya, jadi di sini saya akan melakukan istilahnya seperti pengimbasan gitu ya Bapak Ibu ya, tentang modul 1.4 tentang budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Nah Bapak Ibu, nah sebelum kita mulai kita breaking dulu Bapak Ibu ya. Jadi tadi kan sudah dari kelas suasananya tadi dari kelas pasti panas ya Bapak Ibu ya. Panas karena cuaca dan panas karena suasana kelas gitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita breakingnya apa Bapak Ibu? Nah dia tebak gambar. Ayo kira-kira apa Bapak Ibu? Jambu batu. Jambu batu, apakah benar ya? Kita lihat. Benar. Kurang ini ya Bapak Ibu ya. Jambu batu benar sekali, tapi ini nggak lihat di sini di slide-nya ya. Bagaimana menunjukkan slide-nya? Ini jambu batu, lihat jawabannya Bapak Ibu ya, ada benar sekali benar. Selanjutnya, ini apa Bapak Ibu? Kira-kira? Ayo. Ada yang bisa? Itu ada RIP kuburan ya. Terus itu apa? Ayo. Iya apa Mas Ibu? Mati rasa. Coba kita lihat ya. Mati rasa. Kelihatan potong tulisannya ya. Mati rasa. Apa ada lagi? Nah ini apa? Ayo. Apa? Ada yang bisa? Panjang tangan. Iya Pak, Bapak Ibu? Angkat tangan. Iya, ayo. Iya, sedikit lagi. Iya, sedikit lagi. Ada yang bisa Bapak Ibu? G yang disilang huruf G. Iya, ayo G-nya dihilangkan. Kira-kira apa? Jangan bergerak. Jangan bergerak. C-nya mana C-nya? G-nya dibuang. Panjang. Ada yang bisa nyerah Bapak Ibu? Nyerah? Tangan Mas ya. Iya, sedikit lagi iya Pak. Pak Paraji ya Pak. Tantangan. Iya benar sekali Bu Eri. Tantangan
Oh iya. Iya, tantangan seru. Selanjutnya Yang itu bawah, tapi yang bawah. PPT kau yuk. Tabungan. Total uang itu buat. coba ini ya ada, coba apa ini? Yang disilang huruf A. Lebih baik. Lebih baik. Coba kita lihat. Lebih baik. Iya, betul sekali, lebih baik. Lebih baik. Oke, selanjutnya ada lagi tidak? Nah, apa ini Bapak Ibu? Ayo. Iga bakar. Coba iga bakar benar atau benar? Iya, iga bakar. Jadi siang-siang kayak bayangin iga bakar enak ya Bapak Ibu ya. Pas ini kayaknya ya. Apakah ada lagi? Iya, ada satu lagi. Apa ya Bapak Ibu? Teh sama sendal. Nah, ada pete sama sendal. Kira-kira diaduk jadi satu jadi apa? Sambal. Apa? Iya apa Kak Urip? Petenis handal. Mari kita lihat. Petenis handal. Iya betul sekali. Cuma petek jadi sambal. Bukan pete sambal ya Bu Maya ya, tapi petenis handal. Iya, baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, kita ada kesepakatan forum ya. Jadi ini kesepakatan dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, monggo. Jadi kita di dalam forum ini kita menghargai siapapun, kemudian jadi pendengar yang baik ketika ada yang berbicara, mendengarkan ya Bapak Ibu ya, berpakaian rapi dan sopan, kemudian izin ketika hendak meninggalkan ruangan atau keluar ruangan, boleh makan dan minum tapi dengan tenang ya Bapak Ibu ya, boleh makan dan kita santai Bapak Ibu biar apa mengalir seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan romantik ini ya. Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Ayo, kira-kira hukuman itu bisa mendisiplinkan anak atau tidak? Bisa setuju, bisa tidak setuju. Oke, boleh. Terus pemberian dokumen itu dengan pemberian dokumen dengan hal positif seperti misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju. Oke. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu ya? Oke, ini pemantiknya Bapak Ibu. Jadi kita ada perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu bisa mengepalkan tangan Bapak Ibu. Ini ada kegiatan kepalan tangan. Jadi Bapak Ibu dengan teman Bapak Ibu saling ya mengepalkan tangan. Coba Bapak Ibu sebelum mengepalkan tangan itu Bapak Ibu ada kertas. Coba kertas. Ya ini misalkan ini Bapak Ibu. Ayo ini kertas disobek kecil aja ya. Kecil. Ya kecil aja, satu aja atau sesuatu yang apa yang beragam untuk menurut Bapak Ibu beragam, digenggam Bapak Ibu, digenggam dengan segala daya kekuatan. Ya, kemudian sudah ya buat kepala teman Anda, kemudian teman Anda misalnya Bu Rosdiana atau Bu Ari, apa ya boleh itu dengan segala daya upaya ini mencoba membujuk Bu Ari, ayo buka, misalnya dibujuk, dirayu, dihardik, disuap, ayolah Bu Ari coba misalkan Bu, misalnya saya nih ya, ayolah Bu Dian, buka ini Bu Dian, saya lihat, ayolah Bu Dian. Tidak boleh ya Bu Dian ya. Ojo loh gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti tadi Bu Dian sudah terlihat mempertahankan apa yang digenggam atau dimiliki. Jadi ini berhubungan dengan
teori kontrol. Jadi Budian ini sudah mengontrol ini jangan ini milik saya, ini punya saya, seperti itu ya. Monggo Bu Kepala Sekolah, silakan duduk. Oke, kita lanjutkan. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Jadi perubahan paradigmanya ilusi guru mengontrol murid. Biasanya guru itu mengontrol murid dulu ya. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ya, siapa sih sesungguhnya? Jadi orang yang kalau stimulus responnya orang bisa mengontrol saya, maka teori kontrolnya atau teori pilihannya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Jadi seperti Budian tadi ya, jadi yang bisa mengontrol diri Budian adalah Budian sendiri. Nah, jadi ini terkait dengan disiplin positif, teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengendalikan atau mengontrol diri Anda. Ada teori kontrol, ada disiplin dan nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar. Ada restitusi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemarin sudah sedikit cuplikan ya Bapak Ibu, sudah dicuplik oleh Pak Sugianto. Apa makna kata disiplin? Kemarin disiplin itu adalah asalnya dari bahasa Latin ya Bapak Ibu. Artinya apa? Dari kata disiplina, yang artinya belajar. Mana asalnya dari katanya adalah konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Charles Adam Cato. Namun dalam budaya kita ini mana kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita melaksanakan disiplin ini hanya sebuah untuk mendapatkan penghargaan atau hanya karena kita patuh gitu, seperti itu ya. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu menurut David Gosen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita mengenalnya dengan istilah profil pelajar Pancasila. Jadi itu dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu terkandung nilai-nilai kebajikan. Apa saja Bapak Ibu nilai-nilai kebajikannya? 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya nomor 2, mandiri, ya benar. 3, yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima gotong royong, dan yang terakhir kreatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 teori motivasi. Yang pertama ini motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau saya yang terjadi jika saya tidak melakukannya ya. Jadi kayak kita melakukan sesuatu itu karena hanya untuk menghindari
hukuman seperti itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi kita melakukan atau menaati peraturan, menaati keyakinan itu hanya untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi dari ketiga teori motivasi ini yang teori pertama dan kedua itu merupakan teori motivasi eksternal. Jadi motivasinya itu dari luar kehendak atau bukan dari diri sendiri, jadi dari orang lain, eksternal. Kemudian kalau teori yang ketiga yang untuk menghargai diri sendiri itu termasuk dalam motivasi internal. Jadi ini masuk dalam tujuan disiplin positif itu yang teori yang ketiga. Jadi kita melakukan sesuatu karena itu menghargai diri sendiri, dari kesadaran diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi jangan hanya perintah, kita maunya disuruh, tapi kita ada kesadaran dari diri sendiri. Nah, coba Bapak Ibu kita perhatikan, ini ada tindakan antara hukuman atau konsekuensi di Bapak Ibu ya. Jadi misalnya tindakan guru nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalnya dia membuat kesalahan atau melanggar peraturan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Nomor 1 hukuman. Bagaimana yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat. Oke, yang kedua, lari menyanyi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman lagi, boleh. Kita lihat nanti ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, menurutnya ya. Oke, ayo coba perhatikan. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk melepas sepatu, maksudnya tidak mengenakan sepatu. Apa itu? Seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Mari kita lihat nanti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. PJOK. Iya. Konsekuensi. Mari kita lihat. Survei membuktikan deng ya. Jadi mencatat tadi hukuman, lari ke lapangan hukuman, tidak menggunakan masker hukuman ya, push up, menggantikan itu konsekuensi. Iya, hebat Bapak Ibu, hebat sekali ya. Jadi kalau perbedaan hukuman itu, kalau hukuman itu biasanya membuat anak sakit ya, sakit hati, sakit fisik kadang ya. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau sakit hati itu kadang kayak dipendam, dendam sekali dengan Pak Sugi karena saya kemarin disuruh push up 100 kali. Jadi dalam jangka waktu yang lama mereka tuh masih merasakan gitu. Kalau hukuman, anak dapat membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita bahas tentang keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan kelas, kenapa harus keyakinan kelas gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok tidak peraturan kelas aja gitu Bapak Ibu? Peraturan itu bersifat memaksa. Iya, gimana Pak kalau peraturan? Kalau peraturan itu bersifat memaksa, Iya. kalau tidak ada ditaati dia ada proses hukuman di situ. Iya. Sedangkan kalau konsekuensi di situ terkandung keyakinan, Iya. di situ terkandung nilai-nilai kebajikan yang di dalamnya menumbuhkan efek kesadaran buat siswa agar lebih bertanggung jawab pada dirinya dan orang lain. Begitu Bu. Luar biasa, kasih plus ke Pak Sugi ya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sugi. Jadi kalau peraturan itu sifatnya biasanya memaksa.
anak melakukan itu terpaksa. Tapi kalau keyakinan tuh ada motivasi intrinsiknya, jadi ada kesadaran dalam diri untuk lebih bertanggung jawab. Nah, jadi dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ya, jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, lebih abstrak daripada peraturan, jadi lebih rinci dan lebih konkret ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal ya. Ada nilai-nilainya kebajikan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Jadi kalau misal peraturan itu biasanya bentuknya negatif, dilarang terlambat, seperti itu biasanya peraturan ya. Dilarang berisik, tidak boleh membuang sampah sembarangan, seperti itu. Kalau kalimatnya negatif-negatif. Maka kalau keyakinan kelas itu sifatnya kalimatnya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi namanya keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas, jadi Bapak Ibu ya. Jadi apa saja misalnya peraturan-peraturan, kita kumpulin dulu nih peraturan-peraturan, kemudian dari peraturan-peraturan itu kita pilih nih, kita buat, kita susun jadi kalimat positif, kemudian dijadikan keyakinan kelas. Jadi dari peraturan kelas, kemudian lebih abstrak lagi jadi keyakinan kelas. Kalau sudah keyakinan kelas itu berjalan, maka akan timbullah lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif itu akan membentuk budaya positif. Ini misalnya nih ada peraturan dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan, jangan berlari di kelas. Ini ada nilai tanggung jawab, nilai bajikan dalam keyakinan kelas. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain. Apalagi jangan berlari di kelas atau koridor, ini untuk keselamatan dan keamanan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ada lima ya Bapak Ibu. Ada manusia itu membutuhkan lima kebutuhan dasar ini. Jadi ada yang pertama, ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua ada kebutuhan dasar penguasaan, ada kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Nah, ini misalnya ada kasus nih Bapak Ibu. Bu Ambar ini guru kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Doni namanya ya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Doni? Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa mengemukakan pendapatnya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh Doni dari kelima kebutuhan dasar ini? Tadi dia memaksa temennya, kalau siang-siang itu suka minta bekal temennya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dipenuhi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Monggo. Tidak ada benar dan salah Bapak Ibu ya. Di sini ini semua pendapat diterima. Ayo monggo Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dipenuhi Doni? Monggo Bu Nadia. Ya, kasusnya ini memang kebutuhan dasar itu ada rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Nah, kasusnya ini dia nih ya.
Ya, karena dia Mungkin karena si Doni ini gak bawa uang saku atau mungkin lapar, jadi dia ya untuk bertahan hidup, mempertahankan hidup ya seperti itu ya. Oke. supaya nggak lapar lagi. Oke, boleh. Terima kasih Bu Dian, kasih plus tuh Bu Dian. Masya Allah, ya benar Bu Dian ya. Jadi Bu Dian ini bisa mencari tahu, mungkin ditanya-tanya ya Bu Dian ya, kenapa kok kamu seperti itu? Karena saya nggak bawa uang saku Bu, bisa jadi. Kemudian ternyata dia lapar, jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah bertahan hidup. Selanjutnya ada tentang restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau mereka ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini pendapat dari dosen. Jadi kalau hukuman itu identitasnya bisa gagal loh Ibu ya. Kemudian kalau pendisiplinannya melalui konsekuensi dan restitusi, ini misalkan anak itu kalau melakukan kesalahan kita pendisiplinannya dengan hukuman, maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya dia bisa sakit fisik, bisa sakit hati, seperti itu ya. Kemudian kalau pendisiplinan dengan konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi. Tapi kalau restitusi itu adalah pilihan. Jadi kita kalau anak melakukan kesalahan, maka tindakannya adalah sebaiknya itu adalah restitusi. Itu yang sangat dianjurkan, bukan hukuman. Karena kalau hukuman itu anak akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau konsekuensi dia tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek saja kemudian kalau restitusi itu akan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu. Ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu ya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Jadi restitusi tawaran, bukan paksaan. Jadi kita bukan memaksa untuk melakukan restitusi, tapi kita menawarkan. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang intinya adalah restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maka mengembalikan pada kesadaran dirinya. Kita es breathing dulu Bapak Ibu, biar seger gitu ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu boleh dengan, kalau Pak Sugi boleh dengan siapa Pak Sugi ya? Boleh dengan Pak Saipul apa ya? Kalau Bu Hari boleh dengan Bu Ros, Bu Dian boleh dengan Bu Mayat. Coba berhadapan-hadapan Bapak Ibu, berhadapan. Boleh berhadapan. Basing ya, dengan nah boleh. Iya, saling berhadapan Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu berhadapan ya, tatap wajah temennya. Kita sepertinya ini ya, awas hati-hati. Baru senyumannya ditahan ya Bapak ya. Oke. Sepertinya senyuman dalam 30 detik. Senyum dalam 30 detik ya. Ya, jadi belum disuruh senyum sudah senyum dulu ya Bim ya. Jadi senyum dalam 30 detik ya Bapak Ibu ya. Jadi awalnya malu-malu sampai senyumnya meringis seperti Pak Saipul itu. Oke. Bisa dimulai Bapak Ibu ya. 1, Pak Sugi silakan pandang Mbak Aurel ya. Foto Mbak Aurel belum ada yang punya, boleh dipandang. Nah, karena belum ada yang punya. Oke. 1, 2, 3, timernya ayo dipandang. Pandang. Iya, belum ada 10 detik sudah senyum-senyum. Nggak ada chemistry. Sudah ngangkat-ngangkat. Oke. Senyum
senyum terus Bapak Ibu ya. Senyum. Senyum. Iya, Pak Saiful. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, terima kasih boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi senyum itu tadi kan tidak ada paksaan ya Bapak Ibu ya. Terpaksa atau tidak tadi? Tadi kayaknya Pak Saiful tuh belum disuruh senyum sudah senyum duluan. Belum pasti pertama kan senyum kan ya. Mesem dulu gitu ya. Tidak, kalau Pak Saiful tadi sudah langsung iya, berarti itu senyumnya langsung ikhlas ya Pak Saiful ya. Nah itu tadi bagus sekali senyumnya ikhlas. Kalau katanya itu senyum adalah sedekah yang paling murah. Sedekah yang paling murah adalah senyum kayak gitu Bapak Ibu ya. Biasanya kalau anak ada tepuknya, tepuk senyum, pok pok pok. Sedekah paling murah adalah senyum. Nah, seperti Mas Saiful, seperti itu. Oke, sangat luar biasa Mas Saiful ya. Selanjutnya kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke, ini mengingat waktu yang sangat diingat-ingat. Oke, selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, apa saja? Yang pertama ada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat ada pemantau dan yang kelima adalah manajer. Biasanya ya Bapak Ibu, ini cerita ini saya. Mungkin kalau Bapak Ibu mungkin lebih baik daripada saya Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini saya ini apa ya? Merasa saya sangat bersalah sekali ya. Walaupun memang itu kadang kelepasan, karena kalau menghukum itu biasanya kita itu refleks ya Bapak Ibu ya, refleks. Jadi biasanya posisi kontrol yang saya terapkan itu biasanya itu menghukum. Jadi awas kamu kalau tidak mengerjakan PR, awas kamu ya gitu. Selalu kita ini kebiasaan menghukum ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata posisi kontrol sebagai penghukum itu adalah apa ya? Yang paling parah ya, yang paling tidak bagus seperti itu. Jadi ini motivasinya ini menghindari hukuman. Anak-anak itu melakukan sesuatu, berbuat salah, langsung kita cecar, langsung kita hukum seperti itu. Jadi ini sebenarnya posisi kontrol yang dampaknya nanti anak kalau dihukum pasti dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Yang kedua, yang pembuat rasa bersalah. Misalnya nih kalimatnya seperti ini. Kamu kan sudah tahu kalau hari ini ada mau ulangan harian, tapi kamu malah tidur aja kamu nih. Kamu nih apa? Mau sekolah apa mau main apa mau tidur aja? Sampai kita nih kayak bekinyis kayak kalau kata Pak Sugi itu kemarin apa? Berkecel aja, gedumelin muridnya itu sampai murid merasa paling bersalah. Pokoknya kita cecer kamu ini sampai dia merasa paling bersalah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi ada juga posisi kontrol sebagai teman. Biasanya kadang ini ya, kadang karena kita anak SD Bapak Ibu ya, kita seringnya ayo apalagi kalau anak murid kelas 1, 2, 3 ya Bu Ari ya. Kalau kita kadang lebih ke posisi sebagai teman ya. Ayo seperti itu. Ayolah, masa kamu tidak mau sih melakukannya? Kamu nggak kasihan sama ibu nih, udah jauh nih loh seperti itu. Kayak seperti itu Ibu ya. Ada lagi yang posisi sebagai pemantau. Pemantau ini kita nih mantau kesalahan siswa, pelanggaran. Kamu tahu nggak apa peraturannya? Tahu nggak? Seperti itu, pemantau itu ya, posisi pemantau. Kemudian yang selanjutnya adalah manajer. Nah ini sebaiknya kita ini sebagai memposisikan diri ini sebagai posisi kontrol manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau manajer itu kita gurunya itu
mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu, kita telisik dulu, kita identifikasi dulu seperti itu. Terus kemudian dikuatkan, menguatkan murid. Terus kita intinya kalau yang manajer itu kita akan mengembalikan murid pada menguatkan murid dan mendorong murid untuk memperbaiki kesalahannya. Coba ini Bapak Ibu. Nah ini misalnya kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisinya siapa yang mengatakan? Posisi yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi yang mana Bapak Ibu? Iya, membuat rasa bersalah. Coba nanti kita lihat ya. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, gimana sih? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa Bapak Ibu? Posisi apa? Posisi rasa bersalah. Coba nanti kita lihat. Kalau ayolah lakukan demi ibu. Posisi apa Bapak Ibu? Sebagai teman. Kalau apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi apa Bapak Ibu? Mau nggak kasih bintang hari ini? Ayo, mau tidak? Apa? Kasih stiker mau nggak? Apa ini Bapak Ibu? Manajer ini. Manajer. Benar. Coba. Apa? Siapa yang mengatakan? Apakah kamu bisa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayolah. Ayo apa Bapak Ibu? Teman, boleh. Coba nanti kita lihat. Kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Mari kita lihat. Kalau yang kamu, apakah kamu mau mendapatkan ini pemantau ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum Bapak Ibu ya, penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir juga penghukum. Jadi yang paling baik itu posisi yang mana Bapak Ibu? Yang manajer ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak tidak menyalahkan anak, menghukum anak, enggak hanya memantau, hanya menjadikan teman, tapi kita memanajeri. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Jadi dari posisi manajer tadi kita implementasikan melalui segitiga restitusi. Jadi apa itu segitiga restitusi? Jadi tahapannya yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam tahapan menstabilkan identitas ini kata-katanya biasanya seperti ini Bapak Ibu ya. Biasanya untuk membuat anak merasa gagal, berbuat salah ini menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya gurunya ini berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya ya, tadi misalkan ada anak yang melakukan pelanggaran, misalnya itu kita panggil, kita temui, kita bicara empat mata. Kalau bisa jangan di depan atau di hadapan dewan guru yang lain. Waktu itu kita bicaranya empat mata. Kita sanding seperti itu. Jadi dilus-lus dulu gitu. Kalau menstabilkan kita lus-lus intinya ya. Kita buat anak itu jangan merasa yang bersalah gitu. Tapi kita dari berbuat salah itu biar anak menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita mengatakan hal-hal yang positif dulu. Kita lus-lus. Misalnya nih, Nadine, jadi kalau berbuat salah itu hal yang manusiawi. Gak ada manusia yang gak pernah berbuat salah, karena gak ada yang manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah berbuat salah. Kita kata-katanya intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita kita stabilkan identitasnya, biar dia berpikir positif terhadap dirinya. Kemudian
validasi kebutuhan. Jadi membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang dipenuhinya. Karena melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan itu atas dasarnya karena apa? Kayak gitu ya. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi itu apa? Karena apa dia karena pengen mendapat penguasaan, dia ada penguasaan, atau dia ingin mendapatkan kebebasan, atau ya rasa kasih sayang, dia karena kurang perhatian seperti itu ya, atau ingin bertahan hidup. Jadi kita validasi kebutuhannya. Jadi kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kamu tadi kan buat salah. Kita habis itu kita kurang kita identifikasi nih, validasi kebutuhannya dia apa. Pasti ibu percaya kamu melakukan itu tuh pasti ada alasannya, gitu ya. Oh iya monggo bu. Hati-hati ya bu. Kemudian, oh iya, semoga sukses ya bu PPG-nya nanti. Oke, terus kemudian kita tanya apa yang penting bagi kamu tuh apa? Seperti itu kita tanya-tanya kebutuhannya dia itu. Habis itu, setelah itu kita tanyakan keyakinan. Kita menanyakan keyakinan agar melihat kesalahannya tadi dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kesepakatan kelas atau sekolah yang telah disepakati. Jadi kamu percayakan dengan apa nilai yang kita percaya di sekolah, kan pasti ada kesepakatan kelasnya misalnya ya, nilai-nilai apa yang sudah disepakati, kamu tahu kan, ingat kan, begitu. Terus kamu ingin jadi seperti apa, terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kayak gitu. Jadi diingatkan kembali dengan menanyakan keyakinan tadi seperti itu. Jadi kemarin ini kasus ini kemarin saya mencoba melakukan restitusi kepada anak kelas 6 Budian, izin ya Budian kemarin itu tentang karena ini Rahani sering masuknya telat terus Bu, jadi saya panggil karena kan kemarin saya dapat juga laporan waktu itu dari guru piket ya, dia sering banget kalau di beberapa kali kok telat sambil lari-lari gitu. Saya panggil di pas pelajaran saya ya, kemudian saya tanya-tanya, ternyata ya saya lulus Bapak Farhan, ngapa toh kok kayaknya sering ibu lihat kamu datang telat ya gitu-gitu. Kemudian dia cerita karena ternyata dia alasannya karena dia bangunnya kesiangan. Kenapa kok bangun kesiangan? Karena dia suka main HP malam-malam. Itu saya tanyakan lagi, ya kalau seperti itu kamu melanggar kesepakatan atau tidak, seperti itu. Terus kemudian saya tuntun dia memperbaiki kesalahannya, kemudian menemukan solusi seperti itu. Ini ada intervensi 30 detik. Ini intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula ya Bapak Ibu. Jadi cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan bisa dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Jadi kalau mungkin memposisikan sebagai manajer, kita bisa nih menggunakan kata-kata ini, kalimat-kalimat ini. Apa kamu ingin lebih berbuat baik? Apa kamu saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Misalkan kalau dia membuat kesalahan seperti itu, kita tanya-tanya seperti itu. Kapan kamu siap untuk memulai kembali, gitu ya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Misalnya kayak gitu. Kita tanya-tanya dengan kalimat-kalimat ini, Bapak Ibu. Nah ini sedikit dari pengalaman implementasi dalam keyakinan kelas kemarin ya. Jadi ini di kelas 6. Mana keyakinan kelasnya? Sebentar ya Bapak Ibu. Nah ini kemarin ini saya mencoba ini membuat keyakinan kelas di kelas 6. Jadi di kelas 6 ini ada keyakinan kelas. Di pelajaran saya kemarin saya ini ya, tadi saya kolaborasi dengan Bunda dia maksudnya kelas sebagai wali kelas. Jadi keyakinan kelasnya adalah disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian kebersihan kelas, tanggung jawab bersama, saling membantu dan peduli, saling menghargai, membudayakan 5S,
saling menghormati. Ini hasil kesepakatan kelasnya. Jadi dalam membuat kesepakatan, jadi semua siswa di kelas ini berperan aktif dalam penyusunannya ya Bapak Ibu ya. Ya, ini tadi penerapan segitiga restitusi pada sesuai yang melakukan pelanggaran pada Farhan. Kemudian setelah saya restitusi, kemudian saya meminta siswa tersebut untuk memberikan respon atau tanggapan setelah mereka dilakukan segitiga restitusi, bagaimana perasaannya, bagaimana tanggapannya atau responnya, seperti itu. Ini sama, ini kemarin itu terlibat kegaduhan di dalam kelas. Saya lakukan restitusi kepada si Lika. Oke, kemudian mereka memberikan respon setelah dilakukan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu, ini sudah tulisannya terima kasih, berarti habis presentasi dari saya ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita ini Bapak Ibu ya, kita mempraktikkan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Jadi ini ada kasus. Nah ini tentang terlambat datang ke sekolah. Kira-kira siapa Bapak Ibu yang bersedia menjadi modelnya sebagai guru, sebagai muridnya, dan satu lagi sebagai observer? Monggo Bapak Ibu. Pak Saiful sebagai Farhan ya Pak Saiful ya. Nggak apa-apa, pas ini karakternya dengan Saiful. Terus ya, kemudian bu gurunya ini Bu siapa ya? Bu Ari ya. Bu Ari terlihat ya di situ Bu Ari ya. Oke. Ya nanti ada. Ada. Nah di sini saya bacakan skenario kasusnya dulu ya Pak Said. Ya Dek Farhan ya, Mas Farhan. Nah dengarkan baik-baik. Nah ini kasusnya. Farhan datang terlambat. Farhan terlambat datang ke sekolah ini apa? Cek. Iya. Ada di situ. Farhan datang terlambat ke sekolah sekitar pukul 8 pagi. Padahal di sekolah mulai masuk itu pada pukul 7.30. Dari kejauhan, Bu Caca ini yang bertugas sebagai guru piket pada hari itu melihat Farhan lari terburu-buru menuju kelas karena sudah tertinggal pelajaran Pertama di kelasnya. Tiba-tiba terdengar riuh suara dari dalam kelas menyoraki kedatangan Farhan. Biasanya kalau anak-anak itu ada yang di dalam mesti menyorak, gitu ya Bu Ibu ya, seperti itu. Ia ditegur oleh Pak Saiful. Pak Saiful guru bahasa Lampung, pas ini Pak Saiful. Ya ditegur sama Pak Saiful. Dan yang mengajar kelasnya pagi itu dia tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran sebelum ia menghadap guru piket. Farhan pun keluar kelas dengan wajah lesu, berjalan menuju kantor untuk menemui Bu Caca. Tadi Bu Caca guru piketnya ya, dengan perasaan was-was tidak karuan. Tampak di depan pintu Bu Caca tersenyum menyambut kehadiran Farhan. Bu Ali dengan tadi nanti prakteknya menyambut kehadiran Farhan dengan langkah lunglai. Farhan berjalan mendekati Bu Ari. Ayo Bu Ari, coba praktekkan sini. Farhan, ayo maju sini. Sebentar, Farhan ini lesu gitu ya, lesu, lemes kan, nggak boleh masuk kelas gitu. Terus, nah duduk. Misalnya gitu Bu, ambilin kursi dulu Bu ya. Ini ecanya ini beneran gitu. Nah, ayo, ini nggak usah ditepuk-tepuk. Oh ya, silang mau di mana ini? Nah, ayo duduk Farhan, kan dipanggil Bu Ari ini ya. Nah, monggo. Ayo sini sama ibu. Silakan duduk Farhan. Dan situ Farhan kamu tutupin, Farhan sini. Dekat sini Farhan ya, sini rapin. Nah, Farhan dia sini. Malu. Ibu melihat tadi kamu datang terlambat ya? Iya Bu. Sudah berapa kali kamu datang terlambat? Nah, itu 3 kali Bu.
Sering terlambat itu suatu kesalahan, bukan? Baik Farhan, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Farhan, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Farhan datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Farhan sering datang terlambat? Tadi karena saya bangunnya kesiangan, Bu. Kenapa bisa bangun kesiangan? Karena saya begadang sambil main HP, jadi kurang tidur. Oh begitu. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas, kita tidak terlambat sesuai dengan keyakinan. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Iya betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Iya, Bu. Saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya mohon maaf ya, Bu. Iya Farhan, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat, Bu, dan tidak akan begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Farhan, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Terima kasih. Salim. Kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu. Oke, Pak Sugi, monggo silakan sebagai observernya Bapak Ibu. Dari segitiga itu yang sudah dipraktekkan tadi. Baik, izin Bapak Ibu sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari skenario kasus 1 yang dipraktekkan oleh Bapak Ibu Murniba tadi dapat disimpulkan bahwa segitiga restitusi yang pertama yaitu tentang menstabilkan identitas. Ada beberapa kalimat yang Bapak Ibu praktekkan tadi. Yang pertama tadi mana? Ya, yang pertama yaitu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Ya, itu satu. Kedua, ibu melihat tadi kamu datang terlambat ya. Jadi distabilkan dulu identitasnya, ditanya dulu kestabilannya. Kemudian sering terlambat itu suatu kesalahan bukan. Kemudian tidak ada masalah. Tuh. Kemudian terkait segitiga restitusi yang kedua yaitu tentang validasi tindakan. Nah, terdapat dalam kalimat Farhan datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Farhan sering datang terlambat? Tuh yang pertama. Kemudian langsung di segitiga restitusi yang ketiga yaitu tentang menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat tadi sudah mempraktekkan terdapat dalam kalimat oh begitu, kamu tahu tindakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya, baru ibu gurunya ngasih solusinya. Kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita ini ditanyakan apa ya, baru konsekuensinya Farhan disiplin Bu tuh. Nah, berarti tanyain lagi solusinya Farhannya. Berarti biar solusinya, menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua. Nah, itu dari ibu gurunya. Kemudian dari Farhannya, iya dia tidak akan bergadang lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak terlambat ke sekolah. Itu saja mungkin
Ibu Nur yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugi atas sebagai observer sudah mengobservasi praktik segitiga Bu Ari dan Mas Farhan ya tadi ya. Jadi di kasus tadi benar sekali yang dikatakan oleh Pak Sugi. Tadi pertama distabilkan dulu identitasnya ya. Kamu telat ya, dilus-lus dulu. Kok kamu udah berapa kali telat ya? Mesti dilus-lus dulu, nggak langsung kamu ini telat, nggak seperti itu ya. Tadi dilus-lus dulu. Terus kalau datang terlambat itu kesalahan bukan seperti itu tadi ya. Iya Bu, salah. Dia menyadari kesalahannya. Jadi kita buat anak itu sadar. Kemudian kita selipkan kalimat menstabilkan identitas seperti berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, benar ya Bapak Ibu ya. Karena setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah kecuali Nabi. Ya Bapak Ibu ya, malaikat itu ya berbuat salah. Seperti itu. Kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakannya tadi atau validasi kebutuhannya, tindakannya saja kita validasi. Karena tadi datang terlalu pasti ada alasannya, ini pasti kamu punya alasannya ditanyakan kenapa dia seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Setelah tahu alasannya, nah terus kita hubungkan lagi, kita tanyakan keyakinannya. Kalau keyakinan kelas kita nyata seperti itu. Kemudian menurut kamu itu keyakinan kelas itu sesuai dengan apa yang kamu buat itu sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas, seperti itu. Terus tanyakan lagi, menurut kamu yang sudah dilanggar apa? Kemudian apa lagi? Kita gali, biar dia menemukan solusinya, sehingga barang tadi sudah menemukan solusinya, yaitu solusinya dia tidak akan begadang lagi ya Farhan ya, tidak akan begadang lagi supaya tidak telat kalau berangkat sekolah. Kemudian tadi juga Bu Ari bekerja sama dengan orang tuanya Farhan, komunikasi supaya bisa mendisiplinkan Farhan di rumah kalau malam supaya monggo Pak mau rukul ya, monggo semoga sukses. Supaya tidak begadang seperti itu. Cukup Bapak Ibu paham ya praktik tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Sudah paham Bapak Ibu? Kira-kira nanti kalau murid kita berbuat kesalahan langsung kita hukum atau kita restitusi dulu? Restitusi dulu ya Bapak Ibu ya, jangan langsung sini kamu sini ya, seperti itu. Kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Saya pribadi ini belum sempurna, maksudnya belum juga menerapkan secara maksimal. Saya kita pelan-pelan ya Bapak Ibu, kita belajar bersama, kita pelan-pelan memperbaiki apa yang belum baik seperti itu ya, yang belum maksimal kita maksimalkan. Jadi sedikit-sedikit pelan-pelan. Kalau kemarin kita misalnya anak ada yang biasa ya Bapak Ibu, kita sudah maklum kalau di sini setiap hari pasti ada yang berantem, ada yang berkelahi, ada yang nangis. Kita pelan-pelan, kita ajak, kita rangkul, kita lus-lus, jangan langsung apa ini siapa yang murid, mesti itu ya. Itu biasanya kalau menghukum itu biasanya kita refleks Bapak Ibu ya, refleks pasti kamu nih. Kadang-kadang kalau sudah apalagi sudah yang semrempet gitu bahasanya, langsung kita kadang otomatis nyindir lah apa gitu, pasti kita otomatis itu. Sekarang kita minimalisir, kita pelan-pelan kita kurangi, kalau bisa kita tinggalkan yang itu. Kita belajar melakukan restitusi atau belajar memposisikan diri sebagai control manager, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada refleksi Bapak Ibu, refleksi dari kegiatan forum atau sesi hari ini. Kira-kira ini ada 4 nih pertanyaannya nih Bapak Ibu. Kira-kira ini saya biar tanya satu-satu nanti ya, biar yang kita debatkan hari ini nih membekas seperti itu atau berimbas, ada yang tertinggal di benak kita seperti itu. Kira-kira yang pertama
hal baru apa yang saya dapatkan dari sesi ini? Hal baru apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab ini, menyampaikan pendapatnya, hal baru apa yang sudah didapatkan pada sesi ini? Monggo Bu Ari. Monggo, apa yang sudah didapatkan Bu Ari? Oh ya, yang saya dapatkan tentang presentasi hari ini oleh Bu Hasanah yaitu tentang disiplin Ya, disiplin positif diri. Benar. Terima kasih Bu Ari tentang disiplin positif atau budaya positif. Boleh. Selanjutnya monggo nanti dijawab yang lain Bapak Ibu ya, Ibu guru yang lain, Bapak Ibu guru yang lain. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai mana disiplin dan motivasi. Perasaannya apa? Perasaannya itu kan bisa senang, bisa penasaran, bisa bahagia, bisa apalah gitulah, termotivasi atau monggo siapa yang menjawab? Monggo Bu Maya, perasaannya. Saya senang apa ya? Lebih memotivasi lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya. Ternyata senang ya Bapak Ibu ya. Kita menambah. Saya juga ini masih belajar Bapak Ibu. Kita menambah ilmu, menambah wawasan supaya kita bisa lebih termotivasi lagi dalam mendidik anak-anak ya. Selanjutnya, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Seperti itu. Biasanya selama ini kita tuh memposisikan seperti apa? Seperti itu Bu. Monggo Bu Dian, selama ini tuh seperti apa Bu? Biasanya ada menghukum apa namanya guru Selama ini itu banyaknya menghukum, memantau, belum ke sebagai apa? Ke manajernya belum. sama ya Bu. Sama, saya juga kadang-kadang yang masih ya memang Ya, ini karena kebanyakan apalagi kalau dulu zaman dulu tuh ya, dikit-dikit itu kan saya ingat dulu digeprek pakai mistar itu yang pakai kayu itu pegas diok gitu, kalau misalnya ribut langsung beruak seperti itu, langsung hukuman tindakan fisik ya Bapak Ibu ya. Selama ini ya ini masih seperti itu, gak apa-apa Bu ya, namanya juga manusia ya. Nanti kita belajar lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan menjadi among atau guru yang menuntut ya, kalau mereka menuntut yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Monggo Pak Saiful, setelah mengikuti sesi ini akan menjadi guru yang seperti apa? Monggo. Saya akan menjadi among yang lebih disiplin dan Ya. memotivasi anak iya betul untuk sekali. berangkat lebih pagi dan supaya tidak terlambat seperti Farhan. Oke, terima kasih. Terima kasih, benar sekali ya Pak Saiful. Kasih tepuk tangan applause untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, jadi kita yang akan kita lakukan apa ya? Kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri dulu ya. Kita menjadi teladan untuk anak-anak kita dulu. Habis itu kita supaya anak-anak itu bisa meneladani kita, sehingga kalau kita sudah diteladani maka anak-anak itu akan lebih apa ya, lebih hormat, lebih kita posisinya lebih bisa ke manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi semua kita mempunyai kontrol sebagai manajer, seperti itu kalau bisa ya, kita usahakan. Nah, kita di penghujung penutup ya Bapak Ibu, di sesi terakhir, sesi penutup Bapak Ibu, saya ucapkan syukron kasiron, jazakumullah khairan kasiron. Bapak Ibu terima kasih atas waktunya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, kemudian telah memberikan waktu kepada saya. Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya juga. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dan apa yang kita dapat hari ini
kita bisa implementasikan ya Bapak Ibu ya, sedikit demi sedikit seperti itu Bapak Ibu, sehingga disiplin positif, budaya positif ini tumbuh di kelas-kelas kita, di sekolah kita, sehingga sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Sebagai penutup saya ada pantun. Pantunnya seperti ini Bapak Ibu. Beli ikan di toko Cendrawasih. Cakep, cakep Bapak Ibu. Cakep. Beli ikan di toko Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, selalu bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.